Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Andres Adelio resmi memasuki babak hukum. Icel, yang mengaku sebagai korban, secara langsung mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Laporan tersebut sontak menggegerkan publik karena menyeret nama figur yang selama ini dikenal luas di media sosial. Dalam keterangannya, Icel menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan tekanan psikologis yang berat. Ia mengaku tidak ingin lagi menyimpan sendiri luka yang dialaminya, dan berharap proses hukum dapat menjadi jalan untuk memperoleh keadilan. Pihak kepolisian membenarkan telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Aparat kini mulai mengumpulkan keterangan awal guna menentukan arah penyelidikan, termasuk memeriksa dokumen pendukung yang diserahkan oleh pelapor. Perhatian publik semakin besar setelah terungkap bahwa terlapor berpotensi dijerat pasal dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Perkembangan ini menjadi titik awal dari proses hukum panjang yang akan menentukan nasib kedua belah pihak. Setelah laporan resmi itu mencuat, perhatian publik mulai tertuju pada sosok Icel. Selama ini ia dikenal sebagai pribadi yang cenderung tertutup dan jarang membicarakan kehidupan pribadinya ke ruang publik. Namun di balik sikap diam tersebut, tersimpan pergulatan batin panjang yang akhirnya mendorongnya mengambil langkah hukum. Menurut pengakuannya, keputusan melapor tidak datang secara tiba-tiba. Icel mengaku sempat berada dalam fase penyangkalan dan ketakutan, khawatir akan stigma, tekanan sosial, serta dampak terhadap kehidupannya di masa depan. Situasi itulah yang membuatnya memilih diam cukup lama sebelum akhirnya berani bersuara. Ia menyebut bahwa dukungan dari orang-orang terdekat menjadi faktor penting yang menguatkannya. Keluarga dan sahabat memberikan ruang aman bagi Icel untuk menceritakan apa yang ia alami, hingga akhirnya menyadari bahwa kasus ini tidak bisa terus dipendam. Keberanian Icel untuk tampil ke hadapan publik ini dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan seksual. Langkahnya menjadi simbol bahwa korban tidak seharusnya menanggung beban sendirian, sekaligus membuka jalan bagi proses hukum yang kini tengah berjalan. Keberanian Icel untuk melapor membuka kembali ingatannya pada peristiwa yang hingga kini masih membekas. Dalam keterangannya kepada penyidik, ia mulai memaparkan kronologi kejadian yang disebut sebagai awal dari seluruh penderitaannya. Peristiwa itu terjadi pada sebuah malam yang awalnya ia anggap sebagai pertemuan biasa. Menurut penuturan korban, situasi berubah ketika kondisi di lokasi mulai tidak terkendali. Ia mengaku berada dalam posisi tertekan, kebingungan, dan merasa tidak memiliki ruang untuk menolak atau menyelamatkan diri. Rasa takut membuatnya sulit berpikir jernih saat kejadian berlangsung. Icel menegaskan bahwa setelah peristiwa itu, ia mengalami guncangan psikologis yang serius. Aktivitas hariannya terganggu, rasa aman menghilang, dan ia memilih menarik diri dari lingkungan sosial. Namun pada saat yang sama, ia belum sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kronologi inilah yang kemudian menjadi dasar utama laporan polisi yang ia buat. Dengan membuka kembali malam kelam tersebut, Icel berharap aparat penegak hukum dapat melihat secara utuh apa yang ia alami, sekaligus menjadi pijakan awal untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan kekerasan seksual ini. Setelah memaparkan kronologi kejadian, Icel melengkapi laporannya dengan sejumlah bukti pendukung. Dalam pemeriksaan awal, ia menyerahkan dokumen dan keterangan yang dinilai relevan untuk memperkuat dugaan peristiwa yang ia alami. Langkah ini dilakukan agar proses hukum tidak hanya bertumpu pada cerita semata. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa setiap barang bukti yang diterima akan diverifikasi secara menyeluruh. Mulai dari catatan komunikasi, hasil pemeriksaan medis, hingga keterangan saksi yang disebut mengetahui kondisi korban pasca kejadian. Semua elemen tersebut akan dikaji untuk menentukan tingkat kekuatan perkara. Selain bukti fisik, keterangan saksi menjadi perhatian penting penyidik. Beberapa orang yang berada di sekitar korban pada rentang waktu kejadian disebut akan dimintai keterangan guna memperjelas situasi yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut. Dengan dikumpulkannya bukti dan saksi ini, aparat berharap dapat menyusun rangkaian peristiwa secara objektif. Tahapan ini menjadi krusial sebelum perkara naik ke proses hukum berikutnya dan menentukan apakah dugaan kekerasan seksual tersebut memenuhi unsur pidana. Berdasarkan bukti dan keterangan awal yang telah dihimpun,
penyidik mulai mengkaji pasal yang berpotensi dikenakan kepada Andres Adelio. Dalam laporan tersebut, dugaan kekerasan seksual ini dikaitkan dengan ketentuan pidana yang memiliki ancaman hukuman berat, yakni maksimal 12 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penetapan pasal dilakukan secara hati-hati. Unsur perbuatan, kondisi korban, serta rangkaian peristiwa yang terungkap dari bukti dan saksi akan menjadi penentu utama dalam menilai apakah pasal tersebut dapat diterapkan secara penuh. Ancaman hukuman ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Regulasi tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Dengan munculnya potensi hukuman hingga belasan tahun penjara, kasus ini kini memasuki fase krusial. Keputusan penyidik dalam menentukan pasal akan sangat memengaruhi arah proses hukum dan nasib pihak terlapor ke depan. Seiring menguatnya proses hukum dan sorotan publik, pihak Andres Adelio akhirnya angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Andres menyampaikan bantahan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan kepolisian. Dalam pernyataan tersebut, pihak terlapor menyebut akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan posisinya. Mereka menilai bahwa kasus ini harus dilihat secara objektif dan tidak digiring oleh opini publik yang berkembang di media sosial. Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa bantahan tersebut merupakan bagian dari hak terlapor. Penyidik akan tetap bekerja berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan saksi tanpa memihak salah satu pihak. Situasi ini membuat perkara semakin kompleks. Di satu sisi terdapat pengakuan korban yang disertai bukti, sementara di sisi lain muncul bantahan dari terlapor, sehingga penentuan kebenaran kini sepenuhnya berada di tangan proses hukum yang sedang berjalan. Perkembangan kasus ini memicu gelombang reaksi luas di tengah masyarakat. Media sosial dipenuhi berbagai tanggapan, mulai dari ungkapan simpati kepada Ichel hingga seruan agar aparat menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual tanpa pandang bulu. Tagar dukungan untuk korban terus bermunculan, disertai kisah dari warganet yang mengaku pernah mengalami peristiwa serupa. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kasus yang dialami Ichel bukanlah persoalan individu semata, melainkan bagian dari masalah sosial yang lebih besar. Di sisi lain, sebagian publik juga menuntut agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Mereka mengingatkan agar penilaian terhadap terlapor tidak dilakukan secara sepihak sebelum pengadilan memutuskan perkara ini. Tekanan opini publik tersebut kini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Polisi diharapkan mampu bekerja profesional, menjaga objektivitas, dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan bagi semua pihak. Di tengah derasnya sorotan publik, proses hukum atas laporan Ichel masih terus berjalan. Kepolisian menyatakan akan memeriksa seluruh pihak terkait secara bertahap, termasuk memanggil kembali saksi-saksi dan mengkaji bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bagi Ichel, tahap ini menjadi periode yang penuh ujian. Ia harus kembali mengingat peristiwa traumatis yang dialaminya, sekaligus menghadapi tekanan mental akibat perhatian masyarakat yang begitu besar. Namun ia menegaskan tekadnya untuk tetap bertahan demi memperoleh keadilan. Kasus ini juga menjadi cermin bagi banyak korban lain yang selama ini memilih diam. Keberanian Ichel membuka jalan agar isu kekerasan seksual tidak lagi disembunyikan, melainkan dihadapi secara terbuka melalui jalur hukum. Kini publik hanya bisa menunggu bagaimana aparat menuntaskan perkara ini. Hasil penyelidikan akan menjadi penentu apakah kebenaran dapat terungkap, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan.